Tentunya orang yang beriman memahami perkataan hikmah al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang pintar itu memahami setiap isyarat, dan Allah memberikan isyarat pada kehidupan kita, pertanda bahwasanya kita dikondisikan oleh Allah untuk kembali kepadanya, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Sebagian para ulama mengisyaratkan sebuah petunjuk. Kalau sering terjadi musibah alam yang menimpa pada wilayah kita, salah satu di antara sunnah yang disampaikan oleh para ulama madhab, yaitu kita sholat 2 rakaat di dalam rumah kita masing-masing, sembari kita memohon kepada Allah petunjuk dan keselamatan, dan kita mengakui dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Semoga setiap gempa yang terjadi, baik kita rasakan atau tidak kita rasakan, tidak hilang pelajaran yang Allah kirimkan kepada kita, karena message-nya harus ditangkap, dan tidak ada yang mampu menangkap message yang datang dari Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi kecuali adalah mereka yang berakal dan mereka yang memiliki sifat ulil absar. Maka inilah yang menjadikan kita memperbanyak tobat kita, istighfar kita, dan pastikan Ibu, ketika setiap malam sebelum kita menutup mata beristirahat, pastikan bahwasanya kita telah Allah sebelum kita beristirahat, karena biasanya musibah-musibah semacam ini datangnya pada saat ketika orang sedang lalai. Dan di dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan kalau tidak waktu malam ya waktu duha, ketika manusia sedang lalai. Maka inilah yang menjadikan kita setiap malam selalu waspada. Yang waspada bukan hanya BMKG, tetapi kita juga harus waspada ketika titiknya semakin dekat. Walaupun kita selalu mengharapkan kebaikan dan keselamatan kepada Allah, tapi mau tidak mau kita melihat bahwasanya titiknya semakin dekat. Dari Cianjur, kemudian berlanjut ke Banyuwangi juga, kemudian ke Garut, kemudian hari ini ke Sukabumi, dan kita tidak tahu kapan Allah akan mengirimkan satu musibah yang bisa menimpa kepada kita tanpa kita sadari. Sebagaimana yang terjadi kepada saudara kita di Cianjur. Tidak ada yang menyadari pada waktu 2 jam berikutnya mereka akan merasakan gempa. Mungkin juga tidak ada yang menyadari dalam hitungan menit ke depan salah satu keluarga yang mereka cintai akan tertimpa reruntuhan bangunan. Tidak ada pula yang menyadari dalam hitungan menit sebelumnya mereka akan kehilangan orang yang mereka kasihi, dan seluruh gelak tawa yang mereka miliki berubah menjadi tangisan air mata. Tapi itulah sejatinya yang membuat kita selalu waspada, bahwasanya gempa ini akan membayang-bayangi terus dalam kehidupan kita, karena salah satu di antara tanda kiamat akhir zaman yaitu terjadinya banyak gempa yang menimpa kepada seluruh kaum muslimin baik di timur ataupun di barat, dan ini menjadi sebuah kewaspadaan iman bagi kita. Semoga Allah terus menjadikan hati kita mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Semoga kita tidak hanya membaca setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan hanya mengatakan ini fenomena alam, ini fenomena alam. Hati-hati Ibu dengan kata fenomena alam. Kalau sudah mengkaitkan setiap peristiwa yang terjadi dengan kata fenomena alam, maka akan hilang pelajaran yang Allah kirimkan. Ya, lalu mengembalikan kata fenomena alam, ya itulah memang alam yang sedang bergejolak. Padahal kita lupa bahwasanya yang menggerakkan semua lempengan bumi, yang menggerakkan tsunami, semuanya itu bergerak sesuai dengan perintah yang Allah berikan untuk mereka. Karena sesungguhnya air, angin, tanah, lautan itu semua tentara Allah, dan mereka bergerak sesuai dengan perintah yang Allah berikan kepada mereka. Semoga dengan ini kita selalu beristighfar yang banyak kepada Allah, memohon ampunan, memberikan taubat kita kepada Allah. Tidak usah mengundur-undur taubat kita kepada Allah dengan taswif, mengatakan taubatnya besok, mengatakan taubatnya lusa, tapi hari ini kita mulai taubat kita kepada Allah. Kita tidak perlu membenci kematian, tetapi yang kita lakukan adalah mempersiapkan kematian yang bisa jadi datang kapan saja tanpa kita duga. Dan kita harus paham apa yang disampaikan oleh para ulama. Fakam min salimin mata bighairi illatin fakam min sakimin asha hina min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat matinya lebih cepat daripada yang sakit ketika matinya tanpa sebab, dan berapa banyak orang yang sakit tetapi justru hidupnya lebih lama daripada yang sehat. Dan ini membuat kita selalu waspada di dalam keimanan.
Semoga setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dari gempa, banjir, tsunami, tanah longsor, selalu kita mampu mengambil setiap hikmah dalam setiap peristiwa, dan yang paling terpenting mengambil message dari setiap pesan yang Allah kirimkan dari setiap peristiwa itu. Semoga kita termasuk orang yang tidak buta terhadap setiap message yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita mengharapkan kebaikan dan kewaspadaan iman yang tumbuh pada hati kita. Amin insyaallah.